Nama saya Muhammad Khairuddin, biasa dipanggil Udin. Saya asli Wonosari. Gunung Kidul ya. Gunung Kidul, Jogja Lantai 2. Kenapa namanya Jogja Lantai 2? Karena memang kemarin itu berencana membangun perusahaan yang memang SDM-nya itu diambil dari dua kota yang identik dengan Jogja Lantai 2. Itu tadi Jogja Lantai 2. Jadi dulu itu memang nama ini sebetulnya udah banyak familiar ya sama orang Jogja ya. Jadi mungkin sekitar tahun-tahun 2004 gitu, kalau misalnya saya ditanya itu dari mana Jogja Lantai 2 gitu. Banyak yang mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu gitu, Jogja Lantai 2 itu di Gunung Kidul sama di Delingo. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sekarang baru ngehits ya, Sky View ya, itu yang bisa melihat Jogja. Oh iya. Semuanya di speaker off dulu aja, Mas. Siap. Mas moderator. Ya. Siap. Nah, itu sudah ketika teman-teman di Skyview itu pasti sudah mengenal Delingo ya. Nah, pinus Pengger, terus pinus dan sebagainya, yang hutan-hutan pinus itu ada di Delingo. Makanya kita gabungkan dan pengen mengangkat lokal ya, mengangkat SDM, sumber daya manusia lokal, yang dimana ternyata banyak yang kuliah itu dengan universitas yang lumayan gitu, UGM, UNY, banyak juga di Delingo dan di Gunung Kidul, yang memang kalau kerja itu arahannya pasti kalau nggak ke Jakarta ya ke Jogja kotanya. Jadi banyak yang berpikiran seperti itu. Nah, ketika kita ngadain PT Delingo Digital Media, itu kan di bawahnya ada Jogja Lantai 2. Nah, itu baru pada tahun. Banyak yang stakeholder ataupun pejabat-pejabat yang di situ baru tahu ada Jogja Lantai 2 itu ada. Dan itu memang kemarin itu baru November akhir November 2019 memang kami baru membuat perusahaan itu. Tapi Desember awal baru running tim, dan alhamdulillah nanti juga banyak akan cerita saya di situ, akan terkait dengan strategi kami ya, efisiensi budgeting iklan di masa krisis. Jadi sebetulnya untuk efisiensi budgeting itu sudah saya terapkan di beberapa klien, karena memang isu utama beriklan di Facebook itu besar-besaran budget, dan banyak advertiser yang memang kalau misalnya kita ngobrol masalah scale up itu mereka pasti akan bertanya berapa biaya iklannya, nambah berapa, terus per harinya berapa, pasti kayak gitu terus. Jadi memang kebanyakan kalau misalnya konsentrasinya di budgeting iklan, mereka pasti nanya nilainya. Dan apalagi kita banyak sekarang ya, sudah banyak yang mengetahui Mas Yoyo itu 1 miliar per hari, pasti mereka pada melihat, oh iya ya, wah saya kapan nih 1 miliar per hari ya, kalau sinkron ya, atau berbanding lurus dengan penjualan. Kalau tidak ya kita memang harus memang harus realistis lah gitu. Nah, realistis adalah ketika tim kita bertumbuh, CS-nya juga nambah, budgetingnya juga nambah. Nah, ini ada rumus-rumusnya sebetulnya, pola yang sudah saya terapkan dari tahun 2016. Cuma memang saat 2016, 2017 sampai 2019 memang saya bisnisnya adalah gedein bisnis orang. Jadi ketika bisnis orangnya itu sistemnya amburadul, terus budgetingnya juga kurang, nah itu saya perbaiki. Nah, dari tahun 2016, 4 tahun itu saya memang gedein bisnis orang. Jadi 2019 sudah saatnya saya gedein bisnis saya sendiri, terus istilahnya ya, apa yang saya lakukan di perusahaan besar itu
bisa saya terapkan di UKM. Makanya di Delingo di Jogja Lantai 2 ini pengen fokuskan, ayo UKM itu nggak besar-besaran kok budgeting iklan itu ada formulanya. Nah, hari ini saya pengen beberkan formula efisiensi yang saya terapkan di beberapa perusahaan. Tidak hanya di masa krisis, tetapi di masa yang nggak krisis itu memang sudah saya terapkan, apalagi di masa krisis ini, wabah COVID-19 ini, jadi nggak tentu gimana sih budgetingnya di masa krisis dan sebagainya. Itu kalau saya kan nggak pernah ya berhenti beriklan itu sejak, memang kalau misalnya teman-teman pada nanya gitu ya, iklan Mas Udin gimana gitu, ya jawab saya memang lempeng aja, nggak pengaruh sebetulnya, nggak terlalu berpengaruh, karena memang masalah targeting dan sebagainya itu alhamdulillah sudah ada polanya ya. Nanti mungkin teman-teman di webinar ketiga saya pengen juga ada efisiensi target. Jadi target yang paling penting untuk kita bidik itu apa dulu, ada 3 step nanti yang akan saya beberkan. Untuk saat ini di budgeting apalagi di masa krisis, jadi cara berpikirnya adalah seperti ini. Jadi kita punya tim di mana satu tim itu adalah sudah dikasih brosur. Jadi brosur itu banyak, misalnya 1 rem, 2 rem, itu kan terkait dengan budgeting ya, terkait dengan biayanya ya, biaya mencetak brosur. Nah, itu persis sama dengan FBH. Semakin budget Anda besar, semakin banyak brosur yang bisa dicetak. Jadi kalau misalnya kalau ditanya ya, apakah besar-besaran budget itu juga berpengaruh di closing atau berpengaruh di penjualan? Jawabannya iya, akan tetapi gitu. Nah, iya akan tetapi. Jadi kalau misalnya apakah berbanding lurus ketika kita punya budget besar akan penjualannya itu akan naik? Ya belum tentu. Nah, belum tentu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya duit 100 juta sama dengan duit 10 juta, tetapi efisiensi iklannya itu bisa membayar operasional, membayar gaji, dan membayar kita untuk digaji juga, itu kalau saya pilih yang budgeting iklan 10 juta terlebih dahulu daripada saya harus memikirkan besar-besaran. Nah, cara berpikirnya adalah ketika kita punya uang 100 juta, kita cetak brosur ya. Mungkin kita bisa dapat berapa rem, 1000 rem misalnya. Kalau misalnya kita hanya punya uang 10 juta, kita hanya dapat 100 rem misalnya. Nah, 100 rem itu ketika misalnya kita 1000 rem, kita akan membagi-bagikan agak ngawur. Jadi karena memang saya punya budget gede, saya pede targetnya broad, misalnya luas, misalnya seharusnya titik ini relevan dengan produk kita. Nah, itu jor-joran. Hasilnya apa? Jadi hasilnya ya agak ngawur. Ketika agak ngawur itu berarti kan ada kena orang-orang yang sebetulnya itu nggak potensial untuk kita target. Nah, sejatinya dengan budget yang tadi, yang kita hanya 10 juta, tetapi kita itu benar-benar mikir targetnya. Oh, ini harus tepat. Oh, ini dievaluasi. Oh, ini potensial. Oh, ini potensialnya dengan harga sekian. Nah, kita kan analisisnya lebih jelimet daripada kita itu punya budget yang lebih daripada itu. Nah, kemungkinannya jumlah salesnya, profitnya, dan sebagainya, saya pernah ya mengeluarkan mungkin budgeting itu 100 juta per hari pernah, 10 juta per hari pernah, tetapi efektivitasnya ketika kita punya budget 10 juta per hari sama 100 juta per hari itu lebih terukur yang kita punya 10 juta per hari. Karena 10 juta per hari kalau kita budget di FBH sudah cukup banget, terlalu cukup banget. Jadi kita bisa memikirkan target, karena kan Facebook ini adalah potensial reach, potensial jangkauan potensial. Jadi kalau misalnya gede-gedean broad itu luas ya, luas
luas targetnya, itu ya orang-orang yang datang juga akan berbeda. Oke Mas Andri dari Purworejo. Nanti kita lanjut lagi ya tentang strategi efisiensi, kita lanjut yang ke nomor 2. Nah, efisiensi di masa kritis. Jadi sebetulnya suatu kemampuan kita untuk usaha atau usaha untuk menghindari keborosan dari kegiatan yang kita lakukan. Kalau saya berbicara di sini adalah mengenai FBS dan IGS, berarti satu kemampuan atau usaha di tim kita untuk menghindari keborosan dari budget iklannya. Kalau kita ngobrol terkait keborosan, berarti kan kita harus menilik performa atau formula tim kita itu sudah dihitung belum, biaya iklannya berapa dan sebagainya. Nah, inilah sebetulnya yang saya lakukan ya. Yang saya lakukan di Jogja Lantai 2 itu seperti ini. Nah, jika diterapkan dalam beriklan di FBS, itu sama dengan kemampuan menjaga biaya iklan maksimal. Biaya iklan maksimal itu menggurus, ini adalah patokan saya atau patokan beberapa corporate yang sering saya sering jadi konsultan di perusahaan tersebut, itu adalah 30% dari harga jual atau omset. Nah, di UKM pun biasanya juga 30%. Cuma banyak juga UKM-UKM yang sudah saya bantu 1 tahun, 2 tahun itu bisa mencapai 18%. Cuma kan itu perlu kegigihan juga, cuma dasarnya itu sudah saya tuliskan di sini. Nah, sedangkan untuk 40% untuk HPP, operasional 15% dan sebagainya. Nah, ini saya terapkan di harga jual ya. Nah, harga jual ini saya contohkan ke memang kita di masa krisis ya. Di masa krisis ini hindari menjual produk yang di atas 100.000. Nah, ini memang produk apapun. Jadi kalau misalnya ya ada teman-teman yang mengatakan atau pebisnis yang mengatakan, PT besar sekarang pada gulung tikar karena tidak mau dan sebagainya. Nah, karena banyak permasalahan yang kemungkinan besar menghinggapi PT tersebut. Cuma kan kalau di UKM kan kemungkinannya struktur organisasinya belum gede dan sebagainya, itu masih bisa diselamatkan. Artinya diselamatkan itu menjual dengan produk yang itu 100.000. Saya juga menjual di bawah 100.000 itu ada fashion anak, fashion dewasa, terus pelangsing juga, terus ada herbal juga beberapa. Langsung saya dari pabriknya ada herbal demam dan sebagainya, propolis untuk imunitas dan sebagainya. Tapi faktanya memang untuk imunitas sendiri itu kalau menurut pengalaman JLD beriklan itu nggak terlalu bagus di masa ini, karena orang-orang itu sudah bunek gitu loh, udah bosan itu dengan kata-kata corona, covid dan sebagainya. Ini hanya akal-akalan. Nah, jadi kenyataannya pengalaman kita itu beriklan di imunitas gitu, di imunitas tubuh dan sebagainya itu nggak terlalu bagus. Nah, terus yang paling bagus apa Mas? Sebetulnya lempeng aja, slimming itu masih bagus, diet itu masih bagus, masih profit lah, karena kan kita di masa yang seperti ini kan kita bertahan ya. Kalau untuk melonjak kayak dulu itu memang enggak. Cuma lonjakan itu ada di CPR, jadi lonjakan biayanya itu bisa lebih murah. Nah ini sebetulnya malah saatnya untuk teman-teman yang budgeting agak kecil itu mungkin di bawah 1 juta sehari, atau yang saya rekomendasikan di slide ini adalah 520.000 per hari. Kalau misalnya teman-teman itu masih biaya iklannya masih di bawah 520.000 per hari, itu saya sarankan tetap ayo beriklan gitu. Jadi masih pede dengan produk yang akan dijualkan nanti. Cuma kalau misalnya teman-teman masih pengen konsultasi, bisa langsung ke saya atau ke tim Yuk Online ya, Yuk Online dulu. Nah, saya ibarat misal ya, percontohan ya. Jadi saya menjual produk dengan harga 100.000. Nah, ini sudah saya poin-poinnya ya.
Jadi sudah saya detailkan di sini adalah 30.000 itu untuk biaya iklan. Maksudnya adalah 30% tadi ya dari harga jual ini ya. Dari harga jual ini, terus 40.000 itu untuk modal produk beli kembali. Nah, ini 40% dari HPP. Jadi terus 15.000, oke. Mas Rifki, matur nuwun. Ini 15.000 untuk gaji karyawan dan operasional kantor ya. 15.000 itu untuk gaji karyawan dan operasional kantor. Terus 15.000 lagi untuk kas perusahaan yang owner itu sering bilangnya prive ya. Nanti kita bicara lagi. Terus jika perhitungan biaya iklan hanya 20% atau di bawah itu, maka sangat efisien bisnis Anda. Jadi mulai hitung ya. Mulai hitung biaya iklan Anda itu menggerus berapa persen dari omset. Nah, kalau misalnya 20% itu bagus banget. Kalau 20% bagus banget. Di bawah itu lebih bagus lagi. Karena saya pernah dulu efisiensinya sampai 8%. 8% itu untuk perusahaan waktu itu menjual ini ya, beberapa mesin pabrik ya, mesin pabrik. Nah, itu dulu bagus banget 2018 ya, sekitar 2018 itu bagus banget untuk di FBH kan, karena memang orang-orang yang corporate ya, perusahaan-perusahaan itu masih belum begitu yakin dengan iklan di FB. Nah, satu-satunya klien saya dulu masih saya pakai Strobi ya, Strobi digital. Sekarang udah di Jogja lantai 2. Nah, ini Anda bisa fokus untuk memasukkan profit perusahaan dan melakukan saving. Nah, biasanya owner itu ambil dari prive. Nah, yang tadi saya sebutkan prive, pengambilan dana oleh pemilik perusahaan atau perorangan untuk keperluan pribadi yang akan mengurangi modal. Jadi kebiasaan owner itu kan kita kan gedein kas perusahaan ya. Jadi kalau teman-teman baru memulai, jangan pernah berpikir profit terlebih dahulu, tetapi gedein kas perusahaan terlebih dahulu. Dan yang paling penting adalah gaji karyawan dan biaya iklan ini bisa terbayar. Karena saya sempat ini ya, beberapa kali ketemu sama beberapa advertiser. Halo? Dengar ya? Dengar. Oh iya. Oke. Jadi di sini kalau misalnya ada teman-teman advertiser ya, advertiser itu kebanyakan mereka nggak memikirkan biaya sih, berapa sih biaya iklan kita gitu. Ternyata, kok mau bengkak, nggak bisa bulan depan nggak bisa membayar iklan gitu. Oh, profit, yang penting profit, ternyata gerusnya sampai 40%, 50%. Nah, itu kacau ya. Jangan, jadi kalau bisa kita ini ya, kita udah dari awal ya, udah dari awal itu udah dari awal itu sudah mempunyai formula ini. Nah, formulanya. Jadi masuk ke slide berikutnya. Nah, ini ya penentuan target jualannya. Ketika kita sudah tahu berapa persen dari harga jual, kita menentukan beberapa pos yang sudah ada 5 ya, yang sudah saya gambarkan ada 5 pos, yaitu yang pertama sesuai dengan konsep di atas ya, maka profit Anda itu untuk harga jual 100.000 itu adalah 30.000. Sebetulnya profit yang bisa Anda nikmati dari harga jual 100.000 produk itu hanya 30.000, yaitu 15% untuk gajian operasional karyawan dan sebagainya kantor, dan 15% itu untuk kas perusahaan, untuk pegawai dan saving. Nah, itu poin pertama. Jadi teman-teman harus, ketika saya punya harga jualnya 100.000 itu 30.000, otomatis HPP-nya kan tadi 40.000 ya. Jadi teman-teman bisa mencari produk yang itu harganya HPP-nya ya. HPP-nya itu 40.000, beli dari pabriknya itu 40.000. Bisa lagi uang dari PNS, dari karyawan ini ora. Sudah selesai. Makanya gitu. Enggak selesai langsung. Itu speaker-nya. Aku udah sampai. Speaker-nya dipateni sih. Bapak. Mana aku di rumah. Aku mau kayak Beli DC. Mas Min, moderator dipateni. Kan lo kayak pas bawa kurang kayak. Minut. Dimatikan dulu Mas Admin. Balik.
Oke. Yuk. Iya. Udah? Belum? Udah dimatikan dulu belum, Mas Rifki? Ini masih mengganggu. Mas Rifki sepertinya putus koneksinya ini, jadi hostnya Oh, lowong ini. hostnya lawang kok. Makanya ada backup aja dari Mas Mahendra apa ya? Ditelepon sih, Pak. Hostnya udah join lagi. Oh, udah join lagi. Mas, halo? Rifki? Halo? Masuk. Oh sih? Pastikan semuanya Mas, di mute semuanya. Semuanya ya? Oke. Oke. Jenengan keluar nanti berisik banget. Nah, oke, sudah ya? Sudah terkondisikan? Sip. Oke, saya ulangi dengan penentuan target jualan dengan konsep yang seperti di atas ya. Maka profit Anda yang bisa digunakan untuk gaji pegawai dan saving untuk kas perusahaan itu adalah 30.000 dari harga jual yang tadi ya 100.000. Terus poin yang kedua adalah misal ya gaji pegawai UMR 1,5 juta per orang. Jadi UMR Gunung Kidul itu 1,4 juta, terus saya tambahin 100.000. Nah, ini di dalam tim Anda 6 orang termasuk Anda. Jadi di tim online shop Anda sendiri dibayar gitu. Dibayar 1,5 juta yang nantinya ya untuk gaji karyawan gitu. Jadi Anda jadi karyawan terlebih dahulu sebelum nanti beranjak ke next level. Jadi biaya operasional bulanan saya misalkan 4 juta per bulan itu untuk sewa kantor, internet, listrik, air, makan harian dan sebagainya. Nah, jadi poin ketiga adalah fixed cost per bulan Anda itu 13 juta. Yaitu 9 juta ditambah 4 juta per bulan untuk gaji dan operasional. Nah ini jadi target saya ya, biasanya target yang saya pengen kejar adalah dikali 2. Jadi kan karena nilainya sama ya tadi ya, formulasinya nilainya sama 15% gitu. Jadi saya kali 2 fixed cost-nya adalah 13 juta. Profit realistis FBH itu sekitar kan 60.000 ya tadi. Jadi 13 juta dikali 2. Nah, di poin yang keempat adalah kita sudah menargetkan ya target online shop kita ya, target omset ya. Target omset kita adalah 26 juta. Nah, 26 juta ini dibagi 30.000. Jadi dibagi 30 ini maaf saya masih belum nanti saya ini ya edit ya, profit realistis FBH itu 30.000. Jadi untuk HPP yang apa ya? HPP kok HPP sih? Harga jual ya. Maaf, untuk harga jual 100.000 itu kita profit realistis FBH itu sebetulnya 30.000 aja cukup kalau kita apa ya? Kalau sesuai dengan formulasi saya ini. Jadi 30.000 aja cukup. 60.000 itu tadinya saya harga jualnya 200.000 ya. Tetapi untuk masa saat ini profit 60.000 itu sebetulnya susah. Makanya saya profit realistis FBH yang saya lakukan yang Jogja lantai 2 itu 30.000. Sangat jauh ya ketika ada teman-teman mungkin mastah lain atau yang sudah ekspor di FBH itu mengatakan profit realistis FBH itu 100.000. Jadi kalau menurut Jogja lantai 2 atau saya sendiri gitu. Itu yang sudah saya terapkan di Jogja lantai 2 itu profit 1 pieces 30.000 itu masih masuk. Jadi nanti kenapa kok 30.000 itu masuk?
saya jelaskan di sini. Nah, target harus tercapai itu 26 juta. Artinya itu dibagi 30.000. Jadi 26 juta dibagi 30.000 itu sekitar 867 sekian. 866,67 ya. Tetapi saya bulatkan di sini 868 pieces per bulan. Dengan asumsi 25 hari kerja itu, nah ini gunakan bundling ya. Kalau misalnya profitnya 30.000 per pieces itu gunakan bundling. Jadi misalnya beli tiga kan otomatis satu transaksi itu kan 90.000. Jadi gunakan bundling atau jual paketan untuk mencapainya. Nah kalau jualan per pieces, satu transaksi satu pieces mencapai 868 pieces per bulan itu capek dan nggak bisa. Kalau nggak menggunakan paket ya, misalnya paket A jualannya 3 pieces dan sebagainya. Nah, 6 orang ini untuk yang selanjutnya, di poin selanjutnya, 6 orang ini terdiri dari 1 orang finance, 1 orang admin, 2 orang CS. Nah, CS ini adalah targetnya 1 orang per bulan itu adalah 434 pieces. Nah, targetnya 434 pieces. Apakah bisa Mas untuk 1 orang? Ya, kalau saya sudah mencoba ya dari Desember itu Jogja Lantai 2 bisa banget. Sekarang sudah nambah sampai 1 orang itu 625 pieces. Jadi kita akan bergerak ke 800 pieces per bulan 1 orang, itu bisa banget. Terus selanjutnya 1 desainer, 1 advertiser.